Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmadi. Untuk video selanjutnya saya akan berikan materi tentang kelas 8, yaitu barisan dan deret geometri. Sebelumnya barisan dan deret aritmatika sudah saya upload di videonya. Karena ini corona masih selalu mengintai kita, selalu berada di sekitar kita, saya harap protokol kesehatan adik-adik dan anak-anakku sekalian dijaga, kesehatannya dijaga, imunnya dijaga, imannya juga dijaga. Nah, sebaiknya selain menjaga imun, kalian juga harus menjaga imunitas ya, imunitas dan imanitas kalau kata Pak Kiai ya. Ya, yang akan saya jelaskan nanti adalah tentang barisan dan deret geometri. Apa itu barisan dan deret geometri? Kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret geometri. Materi kelas 8. Melanjutkan yang kemarin barisan dan deret aritmetika ya. Melanjutkan yang barisan dan deret aritmetika. Ini adalah barisan dan deret geometri. Barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri itu adalah barisan yang mempunyai rasio yang sama. Barisan yang mempunyai perbandingan yang sama antar sukunya ya. Suku sesudah dan suku sebelumnya. Sebagai suatu contoh misalkan seperti ini. 2, 4, 8, 16. 2 ke 4 itu kali 2. 4 ke 8 kali 2. 8 ke 16 kali 2. Nah ini namanya rasio ya. Duanya ini namanya rasio. Atau perbandingan. Kalau barisan aritmetika kemarin plus. Karena memiliki perbedaan yang sama atau beda yang sama. Sekarang pada barisan geometri itu adalah kali yang memiliki rasio yang sama. Contoh lain misalkan 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Ini 2 dikali 3, 6, 6 kali 3, 18, 18 kali 3, 54 dan seterusnya. Ini rasionya adalah 3. Contoh lagi misalkan 1, 4, 16, 64 dan seterusnya. Ini rasionya adalah 4. Gampangnya cara mencari rasio itu, kalau yang ini 4 bagi 2, 6 bagi 2, 3, 4 bagi 1, 4. Artinya cara mencari rasio itu adalah UN sesudahnya dibagi UN sebelumnya ya. Contoh lagi misalkan 150, 25 dan seterusnya. Ini kalau dilanjutkan 25 per 2, 25 per 4 dan seterusnya ya. Itu adalah kali setengah atau dibagi 2 ya. Bagi 2 atau dikali setengah. Nah itu. Nah untuk mencari UN-nya, kalau kemarin UN aritmetika, UN-nya itu adalah A plus N-1B. Pakai B. Kalau geometri itu pakai R. Apa itu R? R itu rasio. Seperti pada keterangan ini, UN sama dengan suku ke N-nya, suku yang ditanyakan itu suku ke berapa ya. A itu bilangan pertama. Kalau yang di sini bilangan pertamanya 2. Ini juga 2. Ini 1, ini 100. Sama dengan barisan aritmetika kemarin untuk A-nya. Nah, R itu rasio. Bagaimana cara mencari rasio? Nah ini 4 bagi 2. UN sesudahnya dibagi UN sebelumnya. 4 bagi 2. 2 kan? 8 dibagi 4. 2. 16 bagi 8. 2. Ya. Atau di sini 6 bagi 2. 3. 18 bagi 4. 18 bagi 6. 3. 54 bagi 18 juga 3. N itu indeks suku yang diinginkannya. Nah, sebagai suatu contoh, misalkan diketahui suatu barisan 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Tentukan suku ke-11. Cara yang pertama kalian boleh menentukan melanjutkan ini sampai suku ke-11 boleh ya. Boleh sekali itu. Atau menggunakan rumusan UN tadi.
Ini kita tentukan dulu A sama dengan 1 ya, A-nya 1. R-nya 4 bagi 2 sama dengan 2. Atau 2 bagi 1 boleh. 2 bagi 1, 2 langsung boleh. 8 bagi 4, 2 boleh. Ini saya ambil 4 bagi 2, 2. Boleh ya, terserah. Pokoknya suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya ya. N-nya sama dengan 11 ini yang diketahui ya, N-nya 11. Nah, kita cari suku ke-11. Rumusannya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Masukkan N-nya 11. A-nya 1. R-nya 2. N-nya 11. 11 kurangi 1, 10. Jadi 1 kali 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Ya, ini 1000 ya, bukan kali. Maaf, keliru nih. 1 dikali 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 1024. Jadi 1 dikali 1024. Ya tetap 1024. Itu contoh. Nah, sekarang bagaimana kalau deret geometri? Deret geometri sama saja dengan deret aritmetika. Itu adalah jumlah dari barisan geometri. Kalau deret aritmetika itu adalah jumlah dari barisan aritmetika. Ya. Ini geometri, jadi jumlah dari barisan geometri. Sebagai suatu contoh ya, ini 2, 4, 6, 8, 16 dijumlahkan. Semuanya ini dijumlahkan ya. Rumusannya, kalau ditanya itu, apa namanya, suku ke-11, suku ke-12, misalkan yang ditanyakan jumlah suku 12 suku pertama, itu menggunakan ini rumusannya. Atau kalian jumlah, cari dulu sampai suku ke-12, terus dijumlahkan juga tidak apa-apa. Atau menggunakan rumusan SN-nya geometri. Ada SN aritmetika, ada SN geometri. Rumusannya seperti ini, SN geometri. A dikali R pangkat N-1 per R-1. Itu untuk yang R-nya lebih dari 1. Seperti tadi ada R-nya kali 2, kali 3, kali 4, dan kali setengahnya. Yang kali setengah itu yang kurang dari 1 ya. Ini untuk lebih dari 1. Yang kurang dari 1 seperti apa? Antara 0 dan 1 ya. Bukan kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 bisa saja minus. Kalau minus tidak bisa menggunakan cara ini ya. Nanti akan dibahas ketika di SMA kalau yang minus itu. Nah, ini antara 0 sampai 1. Rumusannya ini dibalik. Yang awalnya R pangkat N-1 dibalik menjadi 1 min R pangkat N. Perbedaannya di sini ya. Kalau yang R lebih dari 1, R pangkat N-1. Kalau untuk R antara 0 sampai 1 atau yang setengah sepertiga gitu ya. Yang R-nya seperti itu. A kali 1 min R pangkat N. Per 1 min R. Seperti itu. Keterangannya sama dengan yang tadi ya. Suku ke N, R-nya rasionya sama ya. Langsung ke contoh saja biar lebih paham. Misalkan ada suatu contoh diketahui suatu barisan 2, 4, 8, 16. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Boleh kalian menjumlahkan satu-satu. Cari dulu sampai suku ke 10 terus dijumlahkan. Itu boleh. Sah-sah saja ya. Atau menggunakan rumusan seperti tadi SN. Kita cari dulu, kita A-nya dulu ya. A-nya dulu berapa? A-nya di sini diketahui adalah 2. R-nya 4 bagi 2. Berapa? 2 ya. N-nya 10. Ini 10. Karena R-nya 2 di sini, berarti kita menggunakan SN yang R-nya lebih dari 1. R-nya 2 ya. Jadi A kali R pangkat N-1, R-1. Kita masukkan A-nya 2, R-nya 2, N-nya 10. Sehingga di sini 2 pangkat 10, 1024. 2 kurangi 1, 1. Nah. 1024 kurangi 1 itu 1023. Jadi 2 dikali 1023 ya. Berapa 2 kali 1023? 2046. Gampangnya. Itu untuk R-nya lebih dari 1. Yang kalian perlu pertimbangkan ini 2 pangkat 10-nya ini ya.
Jangan sampai lupa. Dihitung. Sekarang bagaimana contoh 2, bagaimana kalau R-nya kurang dari 1? Contohnya seperti ini. Nah, di sini diketahui suatu barisan 64, 32, 16, 8 dan seterusnya. Kalau dilanjutkan 4, 2, 1 dan seterusnya. Kalian boleh cari sampai suku ke-9 terus dijumlahkan, boleh. Nah, atau menggunakan rumusan SN. Di sini cari dulu A-nya sama dengan 64 ya, A-nya 64. R-nya 32 per 64. Berapa? 1 per 2. Kalau disederhanakan ya. 1 per 2. N-nya 9. Ini N-nya 9. Nah, karena R, ini bukan R kurang dari 1 ya. R antara 0 sampai 1. Maksud saya tadi. Ya. Jadi menggunakan 1 min R pangkat N. 1 min R. Jadi A-nya 64 dimasukkan. R-nya setengah dimasukkan. N-nya 9 dimasukkan. Ini ya, 1 dikurangi setengah. Jadi 64 kali 1 min 1 per 2 pangkat 9 itu sama dengan 1 per 512. 1 pangkat 9, 1. 2 pangkat 9, 512. Seperti itu ya. 1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah, setengah. Nah, sehingga ini 64, saya yang ini dibagi ya, 64 dibagi setengah, itu sama saja dengan 64 dikali setengah, dikali 2 ya. 64 dibagi setengah sama saja dengan 64 dikali 2 per 1, ini dibalik ya. Sehingga hasilnya 128. Yang ini 1 dikurangi 1 per 512. Kalau kalian ingat lagi materi SD, pecahan, 1 dikurangi setengah itu sama dengan 2 per 2 dikurangi setengah. Hasilnya 1 per 2. 1 dikurangi sepertiga sama saja dengan 3 per 3 kurangi sepertiga. Sama dengan 2 per 3. 1 dikurangi 1 per 512 sama saja dengan 512 dikurangi 512 per 512 dikurangi 1 per 512. Hasilnya 511 per 512. Gampangnya untuk mencari yang di atas itu adalah 512 kurangi 1. 511 ya. Gampangnya seperti itu. Jadi 128 kali 511 per 512 itu sama dengan 511 per 4. Itu ya untuk yang R-nya antara 0 sampai 1. Tuh. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan tanya ya di kolom komentar. Nah, ini ada variasi soal mengenai barisan dan geometri. Contoh misalkan diketahui suku ketiga barisan geometri adalah 18 dan suku kelimanya adalah 162. Tentukan suku ke-8-nya. Di sini diketahui U3-nya sama dengan 18. U5-nya sama dengan 162 ya. Nah, kita pertama-tama yang dibutuhkan di sini karena di sini tidak ada A, tidak ada R. Jadi kita perlu mencari yang ada hanya N ya. Ini N-nya 8. Kita perlu mencari nilai A dan nilai R. Kita pertama-tama mencari nilai R terlebih dahulu. Nah, R sama dengan akar dari 162 per 18. Di sininya 5 dikurangi 3. Dapat dari mana 162 dan 18 ini? Yang lebih besar saya taruh di atas ya. Yang lebih kecil saya taruh di bawah. Sukunya ini ya, sukunya sesuai sukunya. 5 kurangi 3 yang di sini. 162 dapat dari sini, 18 dapat dari sini, 5-nya dapat dari sini, 3-nya dari sini. Itu untuk mencari R. Sebenarnya ini ada penurunan rumusannya ya, tapi saya langsung ke bagian ini biar cepatnya. Sehingga 5 kurangi 3 itu adalah 2. 162 dibagi 18 itu 9. Sehingga akar 2 dari 9 langsung diketahui R-nya sama dengan 3. Kalau sudah tahu nilai R, kita mencari nilai A. Bagaimana cara mencari nilai A? Nah, kita masukkan ke rumusan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan U3, bisa menggunakan U5, terserah. Saya menggunakan U3 karena lebih kecil, angkanya lebih gampang nanti dioperasikan. Jadi saya menggunakan U3 ya. A kali R-nya diketahui 3, N-nya 3, jadi 3 pangkat 3 kurangi 1.
Jadi U3-nya diketahui 18, dimasukkan 18. Nah, 3 kurangi 1, 2. Sehingga A kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga diketahui A-nya sama dengan 2. 18 bagi 9, 2 ya. Kalau sudah diketahui A, R, dan N-nya ini ya, kita masukkan yang ditanya adalah tentukan suku ke-8. Jadi U8. Langsung ya, menggunakan rumusan ini, suku ke-8 ini. U8 sama dengan A dikali R pangkat N-1. Kalau yang ditanya suku ke-8 berarti menggunakan UN. Kalau nanti yang ditanyakan adalah jumlah 8 suku pertama, berarti menggunakan SN. U8 sama dengan 2 kali, karena A-nya diketahui 2, dimasukkan 2. R-nya diketahui ini adalah 3. Jadi masukkan R-nya 3, N-nya 8. Masukkan N-nya 8-nya. Kurangi 1. 2 dikali 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 itu adalah 2187. Paling ya. Kayaknya ya begitu betul. 2187. Nah, 2 dikali 2187 adalah 4374. Jadi suku ke-8-nya adalah 4374. Itu untuk variasi soalnya ya. Untuk barisan dan deret geometri. Nah, sebagai suatu latihan, coba ini dikerjakan ya. Diketahui suatu barisan, tentukan suku ke-7. Diketahui suatu barisan, tentukan jumlah 9 suku pertama. Yang ini. Coba dikerjakan, kalau bisa jawabannya ditaruh di kolom komentar. Oke? Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.